Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang terlihat memiliki kepentingan diri sendiri yang sangat besar. Bahkan kita bisa menjumpai di dalam banyak aspek kehidupan, di dalam banyak bidang. Ada orang-orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Sementara ada banyak kebutuhan orang lain yang sebenarnya perlu diperhatikan. Sebagai orang percaya, kita didorong untuk memiliki kasih kepada sesama kita sama seperti diri sendiri. Dan oleh karena itu, kita perlu melihat apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam ayat ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya ada dorongan untuk memiliki kebersamaan. Kita didorong untuk memiliki satu kasih, satu tujuan, sehati sepikir di dalam kita melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada 5 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menjadi sumber kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan kebersamaan kita, yaitu nasihat, penghiburan, persekutuan, kasih mesra, dan belas kasihan. Semuanya itu akan memperkuat persekutuan kita. Namun ada satu bagian penting yang didorongkan oleh Rasul Paulus supaya tiap-tiap pribadi dijauhkan dari kecenderungan untuk kepentingan diri sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia saja. Jadi saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang begitu egosentris, mengarahkan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, atau bahkan yang kemudian menjadi hal lain yang terjadi adalah supaya mendapatkan pujian dari orang lain, seolah-olah dirinya hebat, dirinya yang paling baik. Tetapi justru itulah yang seringkali membuat di dalam sebuah komunitas terjadi kehilangan kebersamaan. Ada seorang yang mementingkan diri membuat kekacauan di dalam kebersamaan komunitas. Sementara di dalam komunitas itu perlu ada satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sehati sepikir di dalam melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Dan pada titik itulah Rasul Paulus mendorongkan supaya kecenderungan mementingkan diri sendiri itu dijauhkan dari anggota persekutuan, khususnya jemaat di Filipi, dan saya rasa ini berlaku juga untuk kita semua. Bahwa kita didorong untuk melihat saudara kita. Dikatakan di kelanjutan bagian itu adalah sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, bahwa kepentingan orang lain pun perlu dilihat bahwa itu juga perlu dipenuhi. Bukan semata-mata menjadi objek dari apa yang menjadi tindakan kita, tetapi mereka juga adalah subjek yang bekerja bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kita perlu juga memperhatikan kepentingan sesama kita. Dan Rasul Paulus melanjutkan dengan mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, dengan kita saling memperhatikan bahwa kita punya kepentingan, orang lain punya kepentingan,
tetapi kemudian bersedia untuk saling melihat bahwa tiap-tiap pribadi memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi di dalam kebersamaan komunitas, maka kita didorong untuk kemudian bersama-sama sehingga bisa sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan. Tapi kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, kemudian memuaskan apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri saja, itu pasti akan merusak kebersamaan di dalam komunitas. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita berusaha di dalam kehidupan komunitas kita. Entah itu kelompok yang kecil, kelompok yang menengah, ataupun kelompok yang besar sebagai jemaat Tuhan. Mari kita melihat kepentingan sesama kita. Untuk kita bersama-sama bergerak, melakukan bagian terbaik yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita memperhatikan kepentingan orang lain, ketika kita mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan orang lain, maka sebenarnya kita pun sedang memenuhi kebutuhan kita sendiri, melakukan bagian yang bisa kita lakukan, dan dengan demikian kita saling memberkati satu dengan yang lain, dan di dalam kebersamaan kita bisa menjadi berkat yang lebih luas bagi lebih banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk terus berkarya di dalam kebersamaan kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin.